Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video JJ yang menceritakan tentang Sintayong dan tim nasional Indonesia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kalau lagi kalah malah Kosin nggak marah. Malah jarang-jarang marah. Kalau lagi kalah. Apa ya? Memang membuat pemain fokus, tapi nggak marah biasanya. Malah sebaliknya. Kalau lagi menang, Kosin malah bisa marah. Oh ya? Kalau lagi menang itu kan apa ya? Pemain bisa merasa, oh sekarang udah aman. Bisa merasa oh nggak apa-apa lah, ini lawan kayak gini doang. Mungkin kalau misalnya lawannya lebih gampang ya mungkin daripada kita, walaupun nggak ada yang gampang sekarang. Kadang pemain kan bisa merasa begitu, oh ini bisa lah menang. Nah itu yang Kosin pecahkan pikiran kayak gitu. Kadang kalau Kosin selalu bilang kayak gitu, maksudnya kalau lihat gestur pemain di lapangan bisa tahu ini lagi pikirannya kayak gimana. Kalau misalnya lagi lagi tinggi hati karena dia aja lagi jago performanya gitu, lagi bagus, ya kelihatan. Jadi Kosin langsung ajar Supaya untuk nggak cepat puas kali ya para pemain ya. betul. Kan kemarin baru upload juga kan dari Goal Post, media Goal Post ada. Marcelino cetak gol kemarin di babak pertama, selesai keluar Kosin panggil, sini kamu mainnya yang benar gitu, kalau enggak aku ganti ya. Enggak, saya masih percaya diri, saya bisa. Oh, sempat baca. Nah Sempat baca. itu Kosin ngomong langsung apa ya, hajar dia gitu loh. Langsung to the point kayak gitu. Jadi pemain merasa oh kayaknya nggak boleh di sini aja, harus lebih lagi gitu. Jadinya ya pokoknya memperbaiki mental kayak gitu. Dan terbukti kemarin Marcelino sendiri di kayak gituin kan langsung nyetak gol kedua ya, di babak kedua ya. Betul. Itu setelah di babak pertamanya sempat kena semprot. Tapi komunikasi antara coach dan para pemain itu gimana sih, Ji? Maksudnya sedekat apa mereka, sering apa mereka berkomunikasi kalau lagi kumpul timnas gitu? Kalau pemain-pemain yang dari awal ya mungkin kayak misalnya Rido, Witan dan lain-lain itu udah deket banget sekarang. Maksudnya kayak kadang saling bercanda juga. Jadi ya chemistry di antara pemain sama pelatih pun ya menurut saya cukup baik gitu. Lebih dari cukup malah gitu. Sangat baik. Kenapa saya tanya ini? Karena kemarin setelah kemarin lawan Jepang kan spekulasi itu di media itu banyak banget. Dan aku mau nanya ke JJ, salah satunya adalah soal bahasa katanya menjadi kendala. Saya mau langsung nanya ke translatornya nih, ke penerjemah Sintayong. Apakah JJ merasa yang ada di dalam timnas ini bahasa ini menjadi kendala antara pemain dan juga pelatih atau staff? Kalau ada masalah bahasa, dan pasti Kosin pun merasa kalau misalnya ada kesulitan di komunikasi. Tapi selama ini nggak pernah merasa begitu. Kalau ada pun merasa kesulitan di komunikasi, pasti Kosin minta mungkin ke PSSI evaluasi, mau penerjemah, mau siapapun, pasti adalah pasti. Tapi ya selama ini ya memang nggak pernah masalah. Dan ya kalau selama 5 tahun tiba-tiba membicarakan ya, make sense. Kendala bahasa itu kan agak sedikit nggak masuk akal. Karena ini udah berjalan bertahun-tahun ya. Maksudnya kalau memang ada kendala kan dari awal juga pasti udah akan rame nggak sih, Ji? Ya, tapi ya maksudnya sebenarnya kayak gitu sih kayaknya, memang dunia sepak bola itu kayak gitu memang. Kalau kalah ya ada aja alasannya kan maksudnya. Betul. Ya. Betul. Kalau menang ada juga alasannya. Betul. Kayak kemarin sama dengan komposisi pemain, ketika Marcelino kemarin dimainkan kan itu banyak orang juga bertanya kan. Tapi ketika sukses kan sekarang tidak ada kritikan itu dia. Terhadap itu. Sebenarnya itu tapi wajar ya maksudnya. Wajar. Tergantung hasil kan. Kalau menang semua benar. Ini karena ini menang, karena ini menang. Kalau kalah ya karena ini, karena itu. Ya udah biasa. Tapi balik lagi ke soal bahasa aja. Ada berapa bahasa? Berarti ada 4 bahasa yang dipakai di timnas sekarang. 4 itu kan Belanda, Indonesia, Inggris, Korea. Jawa.
Masih di sini antara Jawa. pemain Jawa ya Oh iya, bener, bener. pakai bahasa Jawa. Bener. Kadang saya nggak ngerti. Lu mau ngomong apa sih? Karena banyak juga dari Jawa ya. Oh iya benar. Artinya kalau Coach Shin ngobrol sama pemain, misalnya manggil pemain itu JJ juga yang translate ya. Karena Iya. Coach Shin itu bisa bahasa Inggris kan sih, J? Oh, nggak terlalu. Nggak terlalu ya? Jadi kalau bahasa Indonesia kan saya pasti. Kalau bahasa Inggris ada dua yang bisa bantu juga pasti. Ada satunya pelatih, satunya analisis kita. Jadi kendala bahasa sih sebenarnya nggak ada, karena obrol nggak ada masalah. Dan ketika mereka menggunakan bahasa Belanda kan mereka aja yang bisa aja ngobrol. Jadi kalau misalnya mereka saling butuh bicara ya, mungkin dalam lapangan, mungkin langsung ngomong bahasa Belanda mereka berdua. Setelah itu ya mungkin bahasa Inggris sama yang lain, kayak gitu sih. Jadi menurut saya bahasa itu nggak jadi kendala sih sebenarnya. Mungkin ini juga pertanyaan dari netizen, J. Coach Shin tuh sebetulnya belajar bahasa Indonesia nggak sih? Sekarang lagi belajar, Lagi belajar. ada guru. Serajin apa belajarnya? Nggak tahu, tapi kan coachnya sibuk juga. Seminggu setahu saya 2 kali, atau 3 kali mungkin Oh jadi belajar ya. belajar. Tapi baik lagi ya, kalau misalnya kan Coach Shin baru 4 tahun lebih, dan tadi saya bilang kan kalau belajar bahasa mungkin semakin dini kan semakin mudah. Tapi di usia Coach Shin sekarang kan mungkin agak sulit kali ya. Tapi gimana ya? Ya memang usia juga ada. Tapi masalahnya gini. Sekarang oke, coach belajar bahasa Indonesia. Terus maksudnya berharapnya seperti apa? Misal coach ngobrol sama pemain, membicarakan taktik sama pemain itu menggunakan bahasa Indonesia atau apa? Itu sih sebenarnya. Mungkin maksudnya lebih mudah untuk dipahami gitu oleh pemain. Kalau menurut saya enggak, malah Kenapa? coach belajar belajar bahasa terus sampaikan ke pemain itu bisa salah gitu dari coachnya. Oh karena Kan bahasa Indonesia kan belum. Iya betul. harus Harus fasih, lancar, harus fasih ya? saya dong, harus bisa dong, harus fasih, baru bisa menyampaikan apa yang coach mau bicara gitu, walaupun memang coach yang bicara gitu. Tapi kan kalau bahasanya enggak apa ya, walaupun enggak sempurna, enggak betul lah sempurna, saya juga enggak sempurna kok. Jadi setidaknya fasih dong, maksudnya ngobrol nggak ada masalah ya. Ketika itu baru bisa coach berperan ya, apa ya, membicarakan taktik dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu. Itu baru masuk akal gitu. Tapi baru belajar bahasa Indonesia kayak berapa bulan ya, oke lah setahun, terus mau sampaikan apapun gitu ke pemain, itu malah pemain bisa nggak paham gitu. Saya sering lihat soalnya orang Korea yang belajar bahasa Indonesia kayak setahun 2 tahun, tapi dia udah jadi translator, malah menyampaikannya yang salah gitu loh. Jadi kalau menurut saya nggak setuju. Tapi bukan nggak setuju coach belajar bahasa Indonesia. Saya setuju banget coach belajar bahasa Indonesia untuk ya bisa bergaul mungkin lebih enak gitu mungkin ya. Iya. Ya dengan menggunakan bahasa Indonesia kan jadi lebih enak, lebih seru, lebih lucu gitu. Ya itu sih saya. Jadi nggak menjamin juga ya kalau Coach Shin bisa dan fasih itu berbeda ya, J. Betul. Dan saya memang sering kali lihat memang coach kalau belajar bahasa Indonesia, Jiji nanti dipecat kali ya katanya. Tapi maksudnya Bukan itu ya. saya nggak khawatir itu, maksudnya ya walaupun dipecat bukan karena bahasa pasti gitu loh. Jadi saya nggak apa ya, itu kan beda ya pasti. Iya. Maksudnya bisa sama fasih itu kan beda sebenarnya. Jiji sedekat apa sih sama Coach Shin? Sedekat apa? Seperti apa mas? Saya harus jelasin apa? Saya Seminggu ketemu berapa kali? seminggu. Kalau lagi libur, ketika ada kerja aja sebenarnya. Ya. Oh, kan sama bos ketemu setiap hari. Gimana? Aduh, bahaya ini lagi on record, jangan ditanya. Kalau Jiji gimana? Ya sama rasanya, sama. Jadi gak usah disebutkan, tapi sama-sama tahu lah ya. Sama-sama tahu. Sama-sama tahu. Siapa yang punya bos semua tahu pokoknya. Ya, kayak gitu rasanya. Jadi ya kalau libur ya ya libur aja. Kalau kerja oke, kita ya kerja keras. Tapi kalau enggak ya udah. Selama mengenal Coach Shin, J, Coach Shin itu orang yang seperti apa sih? Sosok yang seperti apa? Sosok yang tegas, punya prinsip, tapi juga fleksibel untuk menerima pendapat. Oh ya? Tapi serius, memang itu yang sebenarnya enak gitu. Jadi dan ada salah satu asisten pelatih pun bicara kayak gitu. Kan
asisten pelatih juga kan kita memang banyak pengalaman sama pelatih ini, pelatih itu, head coachnya ini itu gitu kan, banyak gitu pengalaman. Nah, sama coachnya yang paling enak memang. Maksudnya dia menerima gitu. Walaupun ya di depan kayak bercanda gitu kan, kayak dengan kata-kata apa gitu kan, kasar gitu. Tapi ya orangnya di belakang pasti berpikir dan nerapkan akhirnya gitu.